Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Setiawati, mahasiswi jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional. Pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi ini, saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat, yaitu tentang data science dan prospek masa depan profesi bidang IT. Abstrak. Data science merupakan perpaduan dari berbagai alat, algoritma, dan prinsip-prinsip pembelajaran mesin dengan tujuan menemukan pola yang tersembunyi dari data mentah. Orang yang ahli dalam bidang data science biasa disebut data scientist. Data science digunakan oleh perusahaan maupun instansi tertentu untuk melakukan analisis data yang tidak bisa dilakukan dengan metode sederhana. Gunaan data science yang lain adalah sebagai pencarian internet dan digital advertisement. Pada pencarian internet, algoritma data science digunakan search engine untuk menghasilkan hasil pencarian terbaik untuk permintaan pencarian dalam hitungan detik. Untuk karir atau prospek masa depan di bidang data science, banyak industri data science mengambil keuntungan dari bidang data science, diantaranya melingkupi departemen penjualan dan marketing, institusi bank, layanan streaming, perusahaan pengiriman, dan lain-lain. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang amat pesat diiringi dengan lahirnya era revolusi industri 4.0 menjadi lahan subur tumbuhnya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Sejumlah perusahaan dan industri besar kini tengah bermain dengan data besar atau big data dan data science. Data science ini menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk memprediksi banyak hal di masa depan, terkait dengan produk maupun layanannya. Ilmu data bisa menjadi alat untuk menemukan solusi dan value proposition seiring dengan perubahan zaman dan teknologi. Maka ilmu ini sangat penting dipelajari bagi pengampu organisasi baik perusahaan maupun self-employee. Di Indonesia sendiri, data science sudah mulai berkembang dan banyak digunakan di perusahaan atau industri. Tak heran banyak lowongan untuk posisi ini dan menjadi sebuah peluang besar untuk mengambil profesi ini. Bahkan dalam sebuah laporan LinkedIn juga menyebutkan pekerjaan yang berhubungan dengan data seperti data science juga menjadi pekerjaan baru yang muncul dan akan terus berkembang di tahun depan. Pada makalah ini akan disampaikan tentang pengertian data science serta prospeknya dalam bidang IT ke depan. Rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan data science, apa yang dimaksud dengan data scientist, bagaimana peranan dari data science, bagaimana prospek masa depan profesi bidang IT. Tujuan penulisannya untuk memahami apa yang dimaksud dari data science, untuk memahami apa yang dimaksud dari data scientist, untuk mengetahui bagaimana peranan dari data science, dan untuk mengetahui prospek masa depan profesi bidang IT. Pembahasan. Pengertian data science. Data adalah catatan dari kumpulan fakta. Fakta-fakta inilah yang nantinya akan diolah menggunakan data science dan menghasilkan informasi. Data sendiri bisa memiliki banyak format seperti teks, angka, gambar, audio, dan lain-lain. Data science merupakan perpaduan dari berbagai alat, algoritma, dan prinsip-prinsip pembelajaran mesin dengan tujuan menemukan pola yang tersembunyi dari data mentah. Menurut Chikio dari Institut Statistika Matematika Sakuragaoka, data science adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 fase, yaitu desain data, mengumpulkan data, dan analisis data. Sebagai ilmu interdisiplin, data science mempunyai definisi yang berbeda-beda dari akademisi maupun praktisi yang berkecimpung di dalamnya. Pengertian lain mengatakan data science atau ilmu data adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang berfokus untuk memecahkan suatu masalah menggunakan data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Ada lagi pengertian lain, data science adalah studi tentang data mentah dan unstruktur data yang diolah melalui keterampilan analitis, programming, dan bisnis. Bidang ini menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk menghasilkan wawasan dari pola dan tren. Data scientist memanfaatkan teknologi, matematika, dan teknik statistik untuk menciptakan makna dari unstruktur data yang nantinya digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Pengertian data scientist. Orang yang ahli dalam bidang data science biasa disebut data scientist. Sedangkan pengertian data scientist sendiri adalah orang yang mengatur data dalam jumlah besar, mengumpulkan dan menganalisis sekumpulan besar data terstruktur dan tidak terstruktur. Data scientist tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan bantuan tenaga lain seperti data engineer dan software engineer untuk mengaplikasikan temuan mereka ke dalam suatu aplikasi. Prospek masa depan profesi bidang IT. Untuk karir atau prospek masa depan di bidang data science, banyak industri data science mengambil keuntungan dari bidang data science, diantaranya melingkupi departemen penjualan marketing, institusi bank, layanan streaming, perusahaan pengiriman, dan lain-lain. Dengan prediksi para ahli mengatakan akan ada 40 zettabyte
jumlah data pada tahun 2020. Data science akan memberikan banyak peluang pekerjaan, asallah kemampuan di SAS, Hadoop, SQL, database, keahlian analitis, statistik matematika, dan pemikiran visioner untuk mendapatkan pekerjaan terbaik sebagai profesional data science. Disiplin ilmu data science. Setidaknya minimal ada 3 disiplin ilmu yang bisa kita pahami, yaitu matematika dan statistika, domain knowledge, dan ilmu komputer. Dari ketiga di atas, kita bisa mengkombinasikannya menjadi beberapa disiplin ilmu baru. Yang pertama ada machine learning. Konsep dasar dari machine learning adalah memberikan kemampuan pada komputer untuk terus belajar sehingga komputer dapat menganalisa data dengan akurasi yang tinggi. Contoh penerapannya adalah Cortana atau asisten yang tersedia pada Windows 10, AlphaGo, dan Voice Search pada Google. Selanjutnya ada software development, merupakan irisan ilmu komputer dengan domain knowledge. Biasanya digunakan di beberapa perusahaan maupun instansi untuk mempermudah menjalankan pelayanan atau bisnis mereka dengan cara membuat semacam aplikasi yang digunakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, sehingga mempermudah orang untuk mengaksesnya tanpa harus repot-repot datang ke instansi. Contohnya adalah e-banking, e-library, dan lain-lain. Traditional research merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan domain knowledge. Traditional research hampir digunakan berbagai perusahaan, instansi, serta universitas. Biasanya digunakan untuk mempelajari atau menganalisa data yang nantinya bisa mengambil insight yang diinginkan. Keunggulan data science. Yang pertama, mudah untuk dipelajari. Siapa saja tentu dapat mempelajari ilmu mengenai data science. Pada awalnya, banyak orang yang beranggapan bahwa ilmu mengenai data ini cukup rumit dan tampak sulit untuk dipelajari. Namun sebenarnya tidaklah serumit yang Anda pikirkan sebelumnya. Dalam hal ini dibutuhkan ketekunan dan kecermatan untuk melakukan penyaringan data agar diperoleh data yang benar. Selanjutnya, masih belum familiar. Belum banyak orang yang mengerti apakah data science itu dan kegunaannya serta apapun yang berkaitan dengannya. Tentu saja hal ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi Anda karena belum banyak orang memiliki keahlian di bidang pengolahan data. Selanjutnya ada membuka kesempatan kerja. Keahlian di bidang ini masih cukup jarang sehingga sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Bahkan beberapa perusahaan besar bisa saja membutuhkan pula keahlian di bidang ini. Oleh karena itu, banyak kesempatan kerja yang terbuka untuk Anda yang memiliki keahlian di bidang data ini. Scope of work data science. Kesempatan berkarir di bidang data science terbuka amat luas bagi mereka yang memang suka menganalisis dan mengolah data. Lebih lagi, para lulusan data science bisa masuk ke berbagai posisi pekerjaan berkaitan dengan analisis data seperti matrix dan analytics specialist, data analyst, data engineer, big data specialist, data analytics programmer, marketing data expert, dan sebagainya. Roadmap data science. Di sini ada roadmap data science. Untuk menjadi seorang data scientist, yang pertama kalian harus memahami atau mempelajari math fundamentals, programming, statistik, data wrangling, data visualization, machine learning, project dan DS competition, interview preparation, deep learning, big data, dan version control. Sumber lain mengatakan yang pertama itu linear algebra, probability and statistics, Python machine learning, Kaggle atau analytics Vidya, deep learning, specialization Coursera, dan yang terakhir TensorFlow tutorials. Contoh penerapan data science. Yang pertama, konten yang ditampilkan perikanan digital. Google AdWords adalah perikanan digital terpopuler di dunia. AdWords menampilkan iklan-iklan pada situs web yang menjadi publisher di Google AdSense. Iklan yang ditampilkan adalah iklan yang bersifat dinamis atau berubah-ubah. Google AdWords mengumpulkan data situs berdasarkan topik, kemudian menampilkan iklan-iklan yang relevan dengan topik tersebut. Selain itu, Google AdWords juga menggunakan cookies sebagai referensi aktivitas pengunjung suatu website terkait situs-situs yang dikunjungi sebelumnya. AdWords melakukan akumulasi terhadap dua faktor tersebut, sehingga dapat ditampilkan iklan yang sesuai dengan pengunjung website. Di sini ada cara kerjanya. Yang pertama, memindai struktur halaman Anda, mendeteksi iklan yang sudah ada, memasang iklan baru di tempat yang optimal, lalu yang terakhir menyesuaikan iklan menurut setelan Anda. Contoh penerapan yang lain adalah rekomendasi produk marketplace. Perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan marketplace semakin banyak diminati dari sisi penjual dan pembeli. Hampir semua orang menggunakan marketplace, contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Tiap detik bisa dipastikan terjadi transaksi antar pedagang dan pembeli. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, setiap akun perlu menampilkan rekomendasi produk
yang sesuai dengan minat pembeli. Untuk melakukan ini secara otomatis dan real time, tentunya machine learning sangat menentukan keakuratan rekomendasi produk tiap pembeli di masing-masing akun. Selanjutnya ada hasil pencarian search engine. Google dan mesin pencari lainnya seperti Bing dan Yandex sudah dari dulu menerapkan machine learning untuk melakukan rankingan laman suatu website. Setiap mesin pencari mempunyai resep tersendiri pada algoritma pencarian yang digunakan. Dalam praktiknya, ketika kita mengetik kata kunci, Google akan menampilkan hasil pencarian yang paling mendekati kata kunci tersebut. Apabila kita memilih suatu halaman dan menghabiskan banyak waktu pada halaman tersebut, Google akan mendeteksi bahwa halaman tersebut sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Begitu pula saat kita melihat halaman pencarian berikutnya, misalnya halaman 2, 3, dan seterusnya. Google akan mendeteksi adanya error hasil pencarian yang dihasilkan dengan kata kunci. Begitulah data tersebut terkumpul dan dianalisis menggunakan machine learning oleh Google Search Engine untuk menghasilkan dinamis dan berkualitas. Contoh penerapan data science. Ada beberapa pro dan kontra tentang penerapan data science di bidang kesehatan. Di satu sisi, sebagian orang beranggapan bahwa health teknologi yang memanfaatkan data science atau machine learning berpotensi menimbulkan masalah baru, dari mulai penyalahgunaan data pasien hingga dokter atau perawat yang tergantikan oleh mesin. Penggunaan data science di ranah health teknologi juga rupanya memberikan dampak positif, seperti membantu pencegahan dini terhadap berbagai penyakit, mendeteksi resiko fraud asuransi kesehatan, bisa memberikan data pasien yang lebih akurat, dan masih banyak lagi. Berikut adalah contoh pemanfaatan data science di ranah health teknologi. Bantu deteksi dan penanggulangan endometriosis. Nomi El Haddad, Associate Professor untuk bidang Biomedical Informatics di Columbia University, meluncurkan sebuah proyek crowdsourcing bernama Citizen Endo sekitar tahun 2016. Proyek tersebut diluncurkan untuk melakukan penelitian yang lebih jauh tentang penyakit endometriosis. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan Pendo, sebuah aplikasi mobile yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memantau dan memahami endometriosis. Hampir 3.000 pasien endometriosis yang tersebar di 65 negara telah menggunakan aplikasi tersebut setiap harinya. Mereka mendokumentasikan berbagai hal seperti rasa sakit di sekitar rahim, tingkat energi, mood, diet, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Data-data tersebut kemudian akan tersimpan di komputer laboratorium tempat El Haddad dan tim penelitiannya menganalisis seperti apa perkembangan penyakit tersebut dan reaksinya pada beragam penderita. Ini tampilan aplikasi Pendo. Persiapan untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan data science. Untuk berkontribusi dalam pengembangan data science, ada baiknya mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan yang diperlukan oleh seorang data scientist. Berikut adalah hard skill dan soft skill yang patut dimiliki. Hard skill-nya memahami analisis statistik, memahami tools analisis, data mining dan processing, kemampuan programming. Untuk soft skill-nya dapat memahami detail, ketajaman bisnis, komunikasi, dan memiliki intuisi terhadap data. Jadi pengembangan dan contoh penerapan data science. Banyaknya jumlah data yang dihasilkan oleh manusia dan perangkat terus mendorong perkembangan teknologi dapat mewadahi kebutuhan untuk mengatur dan memproses informasi yang terus bertambah. Ketika masyarakat berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan penerapan data science, maka akan timbul masalah privasi data. Contoh mudahnya adalah ketika kita berselancar di internet, kita mungkin terheran-heran bagaimana Google mampu menebak kata-kata apa yang kita ketik. Rahasianya adalah Google menggunakan dan mengolah data pribadi pengguna internet menjadi sebuah model informasi yang terpadu. Contoh lainnya adalah saat kita menaiki kereta dan mobil yang dilengkapi perangkat IoT seperti tag, kamera, dan mikrofon, maka identitas, lokasi, dan kebiasaan juga tersimpan pada perusahaan penyedia layanan. Informasi seperti ini sebenarnya bersifat pribadi dan rahasia sehingga dapat menjadi berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Masalah privasi data ini menunjukkan perlunya regulasi yang melindungi hak-hak individual, misalnya dengan memberi denda yang besar karena pemakaian data yang salah, termasuk penggunaan data untuk kepentingan penelitian tanpa izin. Jika memang ada kebutuhan penelitian yang mendesak, maka informasi seperti kartu tanda pengenal, nama, alamat, dan sejenisnya harus dimodifikasi atau dipangkas dari sumber database agar penerima tidak dapat membahayakan privasi orang lain. Penutup. Kesimpulannya, data science merupakan perpaduan dari berbagai alat, algoritma, dan prinsip-prinsip pembelajaran mesin dengan tujuan menemukan pola yang tersembunyi dari data mentah.
Orang yang ahli dalam bidang data science disebut data scientist. Keunggulan dari data science antara lain mudah dipelajari, masih belum familiar, dan dapat membuka kesempatan kerja. Contoh dari penerapan data science yaitu konten yang ditampilkan periklanan digital, rekomendasi produk marketplace, hasil pencarian search engine, bantu deteksi dan penanggulangan endometriosis, dan lain-lain. Untuk berkontribusi dalam pengembangan data science, ada baiknya mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan yang diperlukan oleh seorang data scientist dengan hard skill dan soft skill yang patut dimiliki. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.